पेड़े में क्या था? Beberapa saat kemudian, dengan membawa 2 kelapa muda di dadanya ke bawah dikit, Sopi tiba di kontrakan Akas. Sebelum Sopi masuk, Bandu menunjukkan video yang tadi ia rekam, memperlihatkan Akas yang gerak-geriknya tampak normal. Dengan wajah yang sedikit kesal, Sopi hendak memasuki kontrakan. Seketika Sopi terkejut karena ternyata yang membukakan pintu adalah Simi yang hanya berbalut selimut. Sopi langsung melampiaskan kekesalannya pada Akas yang ia pikir Akas sedang tertidur biasa. Namun Akas tidak bergeming. Untuk membuat suasana semakin panas, Simi berdalih ini semua terjadi dikarenakan Akas yang menghiburnya tepat saat ia berduka karena kehilangan suaminya, kemudian baper lalu berakhir di ranjang. Mendengar perkataan Simi dan ditambah video yang ia lihat dari Bandu, membuat Sopi semakin yakin bahwa Akas adalah seorang penipu dan juga hanya berpura-pura buta. Akhirnya Sopi pun pergi dengan rasa kecewa. Malam harinya Akas terbangun, dan alangkah terkejutnya ketika ia menyadari matanya tidak bisa melihat apa-apa. Masih belum yakin karena bisa jadi itu cuma belek yang menumpuk, ia mencoba segala cara, namun tidak merubah apapun. Ternyata racun yang Simi berikan itu merusak matanya. Simi yang menyaksikan langsung kepanikan Akas, dengan dinginnya ia berkata, "Kamu kan emang buta." Gemes saya. Akas yang tidak bisa berpikir jernih mengancam akan melaporkan Simi ke polisi. Akan tetapi, Simi pasti sudah memperhitungkannya, dan memang inilah rencananya. Karena sudah diketahui banyak orang tentang kondisi Akas yang buta, tidak akan ada yang percaya dengan pernyataan atau kesaksiannya. Apalagi dengan kondisi Akas sekarang yang benar-benar buta. Sebelum pergi meninggalkan kontrakan, Simi menghapus rekaman video di HP Bandu. Itu ia lakukan agar tidak ada bukti yang menunjukkan penglihatan Akas pernah normal. Jalan keluar terasa semakin sempit, bahkan saat Akas meminta bantuan Sopi. Sopi yang terlanjur kecewa tidak memberi Akas kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Sopi terus mengomel, dan mengomel. Konflik antara Akas dan Sopi ini menandakan keberhasilan drama yang dilakukan Simi. Dengan membuat settingan yang seolah-olah Akas berselingkuh dengannya, berhasil membuat Sopi kini tidak lagi mempercayai Akas. Rencana Simi berhasil, dan tidak ada yang mempercayai Akas. Ngeri. Tak cukup sampai di situ, Simi dan Manohar yang berpikir walaupun Akas buta, tapi mulutnya masih bisa berbicara. Akhirnya Manohar mencoba menghabisi Akas. Beruntung, Akas berhasil melarikan diri. Tak lama Akas terbangun di sebuah klinik. Di sana ada Murli, Maipah, dan dokter yang bernama Dokter Suami. Diketahui semalam ia diselamatkan oleh supir bajai, yaitu Murli. Murli melihat Akas pingsan di jalan, lalu membawanya ke klinik itu. Akas yang panik meminta Dokter Suami untuk memanggilkannya dokter spesialis mata. Dokter Suami pun menyanggupinya dan mengatakan dokter yang diminta Akas akan datang jam 7 malam nanti. Sambil menenangkan Akas, Dokter Suami mengatakan akan memberikan Akas suntikan anti tetanus. Namun anehnya, jika kita perhatikan terlihat Dokter Suami malah seperti mengambil sampel darah Akas. Malam harinya, Dokter Suami dan Maipah terlihat sedang melakukan transaksi. Ternyata, tanpa pengetahuan Akas, Murli dan Maipah membuat kesepakatan dengan si Dokter Suami, yaitu mereka akan menjual kedua ginjal Akas pada si dokter. Lalu Dokter Suami membawa Akas ke ruang operasi. Tanpa curiga sedikit pun, Akas menuruti semua yang diperintahkan Dokter Suami. Saat proses operasi akan dimulai, tiba-tiba HP Dokter Suami berdering. Dengan sedikit kesal, Dokter Suami mengangkatnya, lalu keceplosan berkata pada si penelepon bahwa ia sedang melakukan operasi.
Akas yang mendengar kata operasi seketika berontak. Sambil menahan perlawanan dari Akas, sempat terjadi cekcok tawar harga antara Murli dan dokter suami. Akas yang mendengarnya langsung paham dengan apa yang akan mereka lakukan pada dirinya. Akas sempat berkata akan memberi Murli 10 juta. Dan ia juga bersumpah demi tato dewa sangkar yang ada di tangan Mak Ipah. Sebelum akhirnya dokter suami membiusnya. Saat dokter suami akan melanjutkan proses operasi, tiba-tiba Mak Ipah menghentikannya. Perlahan Mak Ipah mulai menyadari perkataan Akas. Selain karena mendengar tawaran 10 juta, Mak Ipah juga heran karena bagaimana mungkin Akas yang buta bisa tahu bahwa ia memiliki tato dewa sangkar di tangannya. Karena ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut dari Akas, akhirnya mereka membatalkan operasi. Setelah Akas siuman dan mengetahui dirinya baik-baik saja, Mak Ipah mulai meminta penjelasan atas perkataan Akas tadi. Namun Akas tak menjawabnya. Akas hanya menawarkan 2 pilihan kepada Mak Ipah, antara mengambil ginjalnya lalu mendapatkan 200.000 dari dokter suami, atau membantunya lalu mendapatkan 10 juta. Singkat cerita, saat baru saja pulang, Simi terkejut melihat Akas sudah berada di dalam apartemennya. Akas mengatakan pada Simi bahwa maksud kedatangannya adalah melakukan latihan terakhir dengan Dani, sekaligus berpamitan sebelum ia pergi ke London. Setelah latihan selesai, bersama Simi yang bersedia mengantarnya, akhirnya Akas pulang. Di perjalanan menuju pulang, Akas mengutarakan keinginannya pada Simi. Akas meminta pada Simi uang sebesar 1 juta rupiah yang akan ia gunakan untuk biaya operasi mata. Simi yang terlihat tidak peduli membuat Akas mengancam akan memenjarakannya dengan cara melaporkan semuanya kepada media. Namun tetap saja, Simi enggan memberikannya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Akas menculik Simi. Sementara itu, istri Manohar sedang melayani suaminya yang baru saja datang, tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon. Ia mengangkatnya dan ternyata Akaslah yang menelepon. Di telepon itu Akas berpura-pura mengaku sebagai detektif yang pernah disewa Mang Amod. Akas mengarang cerita dengan mengatakan bahwa saat Mang Amod masih hidup, ia disewa untuk menyelidiki istrinya yang dicurigai telah selingkuh dengan seorang pria. Namun setelah tugasnya selesai, Mang Amod belum sempat membayar jasanya, karena Mang Amod keburu meninggal. Akas juga mengungkapkan bahwa selingkuhannya itu adalah suaminya. Bahkan Akas mengatakan Manoharlah yang membunuh Mang Amod, dan Manohar juga mendapatkan bayaran 10 juta atas apa yang dilakukannya itu. Lalu Akas meminta untuk menyerahkan uang 10 juta yang diterima Manohar sebelum ia melaporkannya ke media. Seketika, istri Manohar meluapkan kemarahannya kepada Manohar. Manohar mengakui kesalahannya, dan walaupun kelihatan gagah, berkumis baplang, dan seorang polisi senior, namun di hadapan istri yang sedang mengamuk, ia hanya bisa bersembunyi di kamar mandi. Tak lama media memberitakan tentang ditemukannya mobil Simi, di lokasi yang sama dengan saat ditemukannya jenazah Mang Amod. Diduga Simi telah melakukan bunuh diri di lokasi tersebut. Polisi percaya Simi melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan. Namun sampai sekarang polisi masih belum menemukan mayatnya, dikarenakan lokasi yang dipenuhi buaya. Di tempat lain, ternyata Simi masih hidup. Yang berarti, berita kematian Simi itu adalah bagian dari rencana Akas. Akas mengancam Simi akan memindahkan atau mencangkok kornea mata Simi ke matanya, kecuali jika Simi memberikan 10 juta itu. Saat merasa terancam, Simi mengatakan pengakuan bersalahnya atas kematian Mang Amod dan Nyonya Disa, yang secara diam-diam direkam oleh Akas. Akas kembali mengancam jika tak segera memberikan uangnya, ia akan memberikan rekaman pengakuan itu ke media. Keesokan harinya, Mak Ipah menelepon istri Manohar untuk memberitahu lokasi transaksi, serta meminta Manohar sendiri yang menyerahkannya. Sementara itu di lokasi transaksi, sesampainya di sana tiba-tiba Murli dan Mak Ipah mengikat Akas lalu meninggalkannya.
Simi yang juga berada di ruangan itu tertawa mendengar Akas yang dikhianati oleh Murli dan Maipah. Karena merasa senasib, Simi tiba-tiba berbaik hati dan mengajak Akas untuk bekerja sama keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, terlihat Manohar tiba di lokasi dengan membawa tas berisi uang. Murli yang melihatnya langsung menelepon Manohar dan menginstruksikan pada Manohar untuk menyimpan uang itu di lift. Kemudian ia akan menyerahkan barang bukti saat lift kembali turun. Namun Manohar tak menuruti perkataan Murli. Ia berlari menuju lantai atas melalui tangga darurat untuk mencari keberadaan si Murli. Manohar akhirnya mendapati Murli yang sedang mengambil uang. Seperti di film percintaan India, terjadilah kucing-kucingan, namun kali ini dua-duanya laki. Murli akhirnya tertembak, namun karena Murli tidak menyimpan barang bukti, maka Manohar mencari ke ruangan lain. Murli melaporkan pada Maipah bahwa Manohar sedang mencarinya. Maipah langsung mematikan lift untuk memperlambat Manohar. Kembali ke Akas. Setelah berhasil melepaskan ikatan dengan bantuan Simi, Simi membimbing Akas untuk mencari jalan keluar. Setelah menemukan jalan keluar, bersamaan dengan Simi yang juga berhasil melepaskan diri, dengan kejadahannya yang tingkat tinggi, Simi malah memukuli Akas. Tak lama datang dokter suami. Gantian sekarang si dokter yang dipukuli Simi. Untungnya Akas berhasil menghentikan Simi, lalu dokter suami segera membiusnya. Beralih ke Maipah yang membawa Murli ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung melakukan tindakan pada Murli. Namun setelah dokter mencoba dengan segala cara, akhirnya dokter menyatakan Murli sudah meninggal. Maipah menangis histeris, bahkan mungkin kehilangan akal sehatnya. Sembari menyodorkan uang yang baru saja ia dapat, ia meminta dokter untuk melakukan apapun yang bisa menyelamatkan Murli. Namun ternyata Manohar memberikan uang palsu. Kembali ke Akas dan dokter suami. Setelah membius Simi, mereka memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Karena Akas telah menolongnya, dokter suami mengajak Akas pergi dari tempat itu. Di perjalanan, dokter suami menunjukkan sebuah video yang menurutnya baru saja ia terima. Menunjukkan seseorang dari daerah Timur Tengah yang membutuhkan cangkok hati untuk anak perempuannya. Lalu meminta dokter suami untuk mencarikan pendonor yang golongan darahnya sama dengan anaknya. Dan jika berhasil, orang itu akan memberi dokter suami uang sebesar $1 juta. Dan menurut dokter suami, golongan darah yang cocok dengan anak perempuan itu adalah Simi. Dengan kata lain, dokter suami akan mengambil hati Simi, kemudian cepat atau lambat Simi akan mati. Dokter suami juga menyarankan Akas untuk mengambil kornea mata Simi. Namun Akas terlihat tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan dokter suami. Saat Akas akan menjelaskan alasan ketidaksetujuannya, tiba-tiba terdengar suara di bagasi. Menandakan Simi sudah siuman. Kemudian dokter suami hendak membius kembali Simi. Namun yang kembali bukanlah dokter suami. Akas yang tidak mengetahui yang di sebelahnya itu adalah Simi melanjutkan kembali perkataannya. Akas memohon kepada dokter suami untuk tidak membunuh Simi. Ancamannya pun selama ini hanya untuk menakut-nakuti Simi. Bahkan Akas meminta untuk membebaskan Simi lalu menurunkan mereka berdua di jalan. Simi yang mendengarnya terlihat terharu sampai menitikkan air mata. Lalu mendadak Simi menghentikan mobilnya dan meminta Akas untuk segera turun. Seketika Akas kaget karena ternyata di sebelahnya itu adalah Simi. Lalu Akas turun dan Simi meninggalkannya. Walaupun Simi yang tadi mendengar Akas ingin menyelamatkannya dari dokter suami, namun sepertinya itu tak mengurangi kejadahannya yang fantastis. Simi malah memutar balik mobilnya dan akan menabrak Akas.
Namun beruntung bagi Akas, seekor kelinci menghalangi pandangan Simi. Seketika mobil terguling lalu terbakar. 2 tahun kemudian, di suatu kota di Eropa, Sophie yang terlihat pangling karena sudah direbonding sedang berjalan-jalan. Entah di sana ia sedang menjadi TKW atau jual cemilan perindapan, tak dijelaskan. Saat sedang berjalan, tak sengaja ia melihat sebuah poster konser yang artisnya seperti orang yang ia kenal. Karena penasaran, Sophie hadir di konser tersebut. Benar saja, ternyata artis itu adalah Akas. Saat konser telah usai, Sophie menyalami Akas. Walaupun Sophie tak mengucapkan sepatah kata pun, namun entah bagaimana Akas mengenali bahwa itu Sophie. Lalu Akas mengajak Sophie untuk ngopi. Di kafe itu Akas menjelaskan semua yang terjadi pada dirinya. Namun karena tidak memiliki keberanian untuk kembali kepada Sophie, akhirnya dengan bantuan temannya ia bisa pergi ke London. Mendengar cerita Akas, Sophie menyayangkan Akas yang tidak menuruti kata-kata dokter suami, di mana seharusnya ia menggunakan kornea mata Simi untuk memulihkan matanya. Sophie merasa itu pantas dilakukan, mengingat Simi telah menghancurkan hidup banyak orang. Kemudian Akas dan Sophie berpisah. Film ini diakhiri dengan adegan yang akan membuat penonton semakin kebingungan. Bingung kan? Kesimpulan sekaligus pesan dari film ini adalah, jangan pernah terlalu keras berusaha menjadi orang lain, karena bisa jadi masalah yang dihadapi orang lain justru tak sanggup kita hadapi. Karena Tuhan memberikan kesulitan sesuai kemampuan individunya itu sendiri. Itu